Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua orang pembunuh tetangga di Seputi Banyak, Lampung Tengah ditangkap di kamar mandi. Dua hari pencarian seorang bocah laki-laki yang tenggelam di Pantai Ketang, Lampung Selatan ditemukan meninggal dunia. Ratusan warga miskin di Kota Bandar Lampung mulai menerima bantuan beras. Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional Selasa pagi mulai dibagikan ke warga miskin di 3 kecamatan di Bandar Lampung, yakni Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung Timur. Pembagian beras digelar di halaman Pemkot Bandar Lampung. Petugas mengatur antrian warga supaya mereka tidak rebutan. Warga penerima 10 kg beras untuk periode bulan Oktober dan pembagian beras serupa akan rutin digelar setiap bulan hingga Desember mendatang. Jadwal pembagian bantuan beras dipercepat untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasar. Apa yang kita bagikan oleh PKH ini semuanya tersalurkan. Dan bagi yang tidak nanti yang kata Bu Eva, selesai setelah kita bagi dari PKH ini, nanti insya Allah dari Kota Bandar Lampung. Bun, tujuan pembagian beras ini untuk menekan harga beras yang iya dong, yang sekarang udah tingginya luar biasa. Iya, ya. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung khusus sampai sekarang sih masih aman ya, beras yang ada di Kota Bandar Lampung. Iya, benar. Nah, Pak, selama ini kalau kita cari beras itu agak mahal nggak sih Pak di pasar-pasar Pak? Waduh, kadang-kadang ketemu, apalagi sekarang nih kayaknya makin naik karena gitu. Makanya itu kalau tanpa dari pemerintah ini kayaknya, waduh, ampun deh, gimana? Kalau nggak ada bantuan ini ya Pak ya? Iya. Pembagian bantuan beras bagi warga miskin dilakukan secara bertahap di 20 kecamatan di Bandar Lampung. Penerima bantuan beras di Bandar Lampung sebanyak 58.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga beras medium di Pasar Metro pada Selasa pagi tembus Rp12.500 per kilogram. Harga itu telah naik Rp2.500 dibanding 1 bulan lalu yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas premium yang semula Rp13.000 kini jadi Rp15.000 per kilogram. Sedikit tapi nggak banyak kan Bude? Terkait kenaikan harga beras itu, Pemkot Metro mengklaim serius mencari jalan keluarnya. Salah satunya bersama Perum Bulog akan menggelar operasi pasar murah. Pemkot dan Bulog Metro telah menyiapkan lebih dari 3.000 ton beras untuk operasi pasar murah. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan akan terus kita lakukan, terutama kita bekerjasama dengan pihak Bulog ya. Karena stok beras di gudang Bulog itu lupa saya berapa ton, banyak sekali, dan itu memang diperuntukkan masyarakat dampak El Nino ini. Pemerintah dan Bulog memantau kenaikan harga beras di pasar. Jika harga beras terus melambung, operasi pasar murah diperkirakan akan dimulai awal Oktober mendatang. Upaya untuk mengatasi kenaikan harga beras itu, saat ini pemerintah melalui Bappenas sedang gencar membagikan bantuan beras bagi warga miskin. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Ancaman gagal panen dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang berlangsung sejak 3 bulan lalu masih terus menghantui para petani di Lampung. Di antaranya para petani Desa Waisolo, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pasisir Barat.
Para petani khawatir tanaman padi mereka akan mati jika tidak ada hujan dalam beberapa bulan ke depan. Pada pantauan Selasa siang, banyak sawah yang tanahnya mengering dan pecah-pecah. Sementara itu, air diirigasi yang biasa untuk mengairi sawah juga surut. Sebelum adanya sumur bor ini, sumber airnya ya dari langit. Namanya juga sawahnya tak ada hujan. Jadi kalau nggak hujan, ya kering. Pemerintah desa sudah berupaya membantu mengalokasikan dana desa untuk menormalisasi sungai Waibakung sepanjang 550 meter dan membuat 1 sumur bor. Namun usaha itu masih belum bisa membantu petani mendapatkan air yang cukup untuk lahan persawahannya. Sumber air kita ini ada, cuman kecil, nggak mencukupi untuk luas sawah yang ada. Karena kemarau sebulannya udah mengering. Makanya tadi kita bikin alternatifnya itu bikin sumur bor. Kita coba. Luas sawah tanaman padi di Desa Waisulu sekitar 65 hektar. Selain masalah ketersediaan air, para petani juga mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk menyediakan pupuk bersubsidi hingga memperbaiki jalan supaya pengiriman hasil pertanian lebih lancar. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Para petani sayur mayur terpuruk dampak kemarau. Pengeluaran mereka kian besar karena harus membeli air untuk menyirami tanaman mereka supaya tidak mati. Ini dialami para petani sayur mayur di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Kebun mereka kini kering kerontang akibat kemarau yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Untuk kebutuhan menyirami tanamannya, para petani membeli air hingga 10 drum untuk kebutuhan 10 hari yang ditampung dalam kolam terpal. 1 drum berisi 200 liter air dan harganya Rp20.000. Biaya tambahan per bulan untuk membeli air ini sangat memberatkan petani. Sering mati. Sekarang banyak yang nanam cabai baru ditanam udah mati. Nanam kol baru ditanam udah mati karena nggak ada air sih. Kadang mau beli terus nggak ada duit. Gitu. Tak hanya petani, krisis air juga dialami warga Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Jadwal mengalirnya air PDAM ke rumah-rumah kini tak menentu. Warga pun terpaksa membeli air untuk memasak hingga mandi. Waduh, kadang-kadang anak sekolah itu telat, mau ngambil dulu makan jerigen ke bawah. Kadang kita beli air juga belum tentu langsung datang. Terus kita mau nyuci, mau apa ya kayak gitulah untuk keluarga. Para petani dan warga mendesak pemerintah segera mengatasi krisis air dampak kemarau tersebut dengan memperbanyak membangun sumur bor dan sumur umum. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.